Berulang disampaikan, apakah dengan masuknya orang kafir ke neraka menunjukkan bahwa Allah zalim? Jawabannya no, tidak. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus petugasnya untuk menyampaikan petunjuk hidup supaya terbebas dari neraka dan sampai ke surga. Hanya saja ternyata di setiap masa manusia itu terbagi dua sikapnya terhadap tabligh atau dakwah petugas Allah, menerima dan menolak. Apakah penolakan itu hanya terjadi hari ini? Di zaman Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak. Sejak Nabi Adam, Hud, Nuh, Hud, Soleh, Syuaib, Lut, Musa, dan Isa, Allah terus-menerus mengutus petugasnya untuk tabligh, menyampaikan risalah Islam. Yang menolak disiksa langsung, yang menerima diselamatkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan para petugas Allah itu ternyata dari awal sampai akhir sama, yaitu mengajak kepada hanya menyembah Allah saja, alias bertauhid. Benderanya sama, la ilaha illallah. Allah pencipta, Allah pula yang berhak berkuasa dan memerintah. Oleh karena itu manusia harus tunduk hanya kepadanya. Ibnu Abbas berkata, pada mulanya berhala-berhala disembah ialah karena di masa lalu ada suatu kaum yang soleh meninggal dunia. Kemudian kaum mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan mereka dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya untuk mengingatkan orang-orang akan tingkah laku dan ibadah mereka dengan tujuan agar kaum mereka meniru jejak mereka. Tetapi setelah zaman berlalu cukup lama, mereka membuat patung-patung dalam bentuk gambar-gambar tersebut. Setelah berlalunya masa yang cukup lama lagi, maka mereka mulai menyembah patung-patung tersebut dan menamakannya dengan nama orang-orang soleh itu, seperti Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Setelah hal tersebut kian parah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka agar menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzaba yaumin adim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Namun pemuka dan tokoh-tokoh mereka menolak risalah Nabi Nuh. Qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ukapan ini sama dengan ukapan kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad. Mereka menyebut sesat kepada kebenaran. Mereka menyebut Nabi Muhammad telah keluar dari agama Nabi Ibrahim. Ini tentu diluruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin. Nabi Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Nuh menjelaskan bahwa beliau hanyalah petugas Allah, tidak sesat. Beliau hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Rasulullah SAW ketika di Arafah bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang jumlahnya saat itu sangat banyak dan hampir semuanya berkumpul. Ayuhanas, innakum mas'uluna anni, fama antum qailun? Qalu nashhadu annaka balagta wa adaita wa nasohta. Faja'ala yarfa'u isba'ahu ilas sama wa yang kutuha alaihim wa yaqulu Allahumma syhad.
Hai manusia, sungguhnya kalian kelak akan ditanyai mengenai diriku. Lalu apakah yang bakal kalian jawab? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanat serta menasihati umat. Lalu Rasulullah mengangkat telunjuknya ke langit dan menudingkannya ke arah mereka seraya bersabda, Ya Allah, saksikanlah, Ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Muslim. Mereka menolak karena merasa aneh, tiba-tiba, dan bukan pada orang yang mereka inginkan. Ada orang yang menyampaikan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang ada dalam kebiasaan dan pikiran mereka. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyudhirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat. Sebenarnya tidak perlu aneh, Allah yang memiliki semuanya, punya hak menentukan sesuai kehendaknya. Toh Nabi Nuh tidak punya kepentingan selain daripada menunjuki kepada takwa, sehingga dengan takwa mereka akan mendapat rahmat dari Allah. Namun demikian hati mereka sudah berkarat, jiwa mereka sudah sekarat, peringatan tidak berguna lagi bagi mereka. Mereka tidak mampu melihat dan berpikir sehingga sadar. Oleh karena itu, dengan mentah-mentah mereka menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Fakadzabuhu fazainahu walladina mahu fil fulki wa aghraqna alladina kadzabu biayatina innahum kanu qauman amin. Mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Orang-orang yang selamat bersama Nabi Nuh di dalam bahtera adalah 80 laki-laki. Salah seorang dari mereka adalah bangsa Jurhum yang berbicara memakai bahasa Arab. Demikian menurut Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.